yang bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang beroleh istiqamah dalam iman, dalam amal soleh hingga akhir hidup kita di dunia ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, sekalipun kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau adalah diutus untuk umat akhir zaman yang kita hadir ada pada zaman itu. Tapi hakikatnya kita adalah para pengikut Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi kita sendiri mengatakan bahwa aku diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah agama Ibrahim. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-An'am pada ayat 161. Kata Allah Jalla wa'ala, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Iya. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Itulah yang kita minta setiap hari, tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam kita minta siratal mustaqim. Nabi sendiri mengklaim bahwa beliau telah mendapatkan siratal mustaqim itu, yang kita dianjurkan pula untuk mengikutinya. Apa siratal mustaqim itu? Dinan qiyaman, agama yang benar. Agama siapa? Millata Ibrahim, itu agama Ibrahim hanifa, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang berbuat musyrik. Maka kalau kita lihat semua amal ibadah kita ini bersumber dari Nabi Ibrahim, yang kemudian diteruskan, dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Allah Ibrahim sudah sukses menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada beliau. Bahkan ujian itu diberikan kepada keluarga beliau, dan mereka semua telah menunaikan dengan baik. Makanya pantas Ibrahim dijanjikan akan menjadi panutan untuk seluruh umat manusia. Allah berjanji Nabi Ibrahim akan dijadikan sebagai pemimpin. Dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 124 disebutkan dalam ayat tersebut, wa idzibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun
Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdil zalimin. Apa katanya? Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya Allah tabaraka wa taala bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Para ulama ahli tafsir di kalangan para tabi'in, mereka merujuk kepada yakni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa kalimat-kalimat syar'iyyah yang diujikan oleh Allah kepada Ibrahim berisi perintah dan larangan. Kalimat-kalimat itu ditunaikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim. Fa'atammahun. Apa isi dari kalimat-kalimat itu? Seluruh ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, itulah yang kemudian kita ikuti, kita napak tilasi sebagai satu amal ibadah yang sampai hari ini kita kerjakan. Sehingga Ibnu Abbas menjelaskan tentang makna kalimat itu. Pertama, Allah mengujinya dengan tohara, 10 fitrah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian makna kalimat-kalimat yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu tentang manasik. Arti manasik itu sendiri adalah ibadah. Yang dimaksud manasik di sini yaitu pelaksanaan ibadah haji, umrah, kurban. Itulah yang kita napak tilasis sampai hari ini. Ini berkaitan dengan rukun Islam yang kelima dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Para bapak ibu, saudara-saudari sekalian,